Anggota Persekutuan Ibu Lydia yang kami kasihi, selamat bertemu kembali dalam persekutuan kita pada sore hari ini. Dan walaupun secara jasmani kita tidak bertemu, tetapi lewat pemberitaan firman Tuhan ini dan di dalam doa, kita selalu bertemu setiap saat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online Persekutuan Ibu Lydia. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam situasi yang sulit pun seperti sekarang, kami masih bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan kami berdoa supaya firman-Mu yang akan kami dengarkan dan kami pelajari pada saat ini, benar-benar itu dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada kami semuanya, sehingga kami semakin kuat di dalam Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu dan lewat pelayanan Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu Lydia yang kami kasihi, tema firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini ialah berjalan dalam badai. Mari kita membuka firman Tuhan dari Yesaya bab 30 ayat yang ke-15 sampai dengan 18. Saya akan membaca. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih sebenarnya di dalam pikiran kita dan dalam ingatan kita beberapa jenis badai yang dialami oleh Indonesia. Masih kita ingat bagaimana tsunami meluluh lantakkan Aceh dan daerah sekitarnya. Begitu banyak orang yang korban dan rumah yang hancur dan materi perkebunan dan mata pencaharian penduduk. Kita juga masih ingat dengan jelas kira-kira beberapa tahun yang lalu bagaimana Nias diluluh lantakkan oleh gempa berskala 4,8 Richter sehingga Nias lulus lantak akibat daripada gempa bumi itu. Kita juga masih ingat beberapa jenis gempa yang terjadi di Indonesia seperti yang di Palu yang mengakibatkan begitu banyak korban dan mata pencaharian orang habis menjadi musnah. Kita bisa membayangkan, kita pun di Indonesia sekarang, bahkan bukan hanya di Indonesia, kita sedang mengalami badai yang besar. Badai akibat dari COVID-19 yang sedang melanda dunia, termasuk negara kita. Begitu sulit pemerintah kita dan begitu capek pemerintah kita untuk mencoba mengatasi badai ini. Dan masyarakat Indonesia sudah begitu banyak yang meninggal dunia akibat daripada badai itu, yang sampai sekarang juga merasuk hati dan pikiran kita, yang membuat kita harus tidak bisa bergerak dengan bebas, harus tinggal di rumah, tidak bisa bersalaman dengan orang lain, tidak bisa berbicara dekat dengan orang lain, oleh karena penyakit itu yang begitu cepat merambat dan menular kepada orang-orang lain. Firman Tuhan yang kita baca tadi konteksnya ialah pada masa pemerintahan Raja Hizkia
anak Raja Ahaz yang memerintah Yehuda. Dan itu kita baca pada 2 Raja-Raja 18, mulai dari ayat 1. Raja Hizkia sebenarnya secara pribadi adalah raja yang baik. Setelah dia bangkit menjadi raja selama 9 tahun, dia mencoba untuk menjauhkan semua bukit-bukit pengorbanan yang didirikan oleh ayahnya Raja Ahaz sebelumnya. Dan yang sampai pada masa pemerintahannya juga masyarakat Yehuda masih berpaut kepada berhala-berhala tersebut. Dan pada waktu itu ada utusan dari Raja Sanherib, yaitu Raja Asyur, yang mengatakan bahwa Asyur akan menyerang Yehuda. Dan Raja Asyur akan menghancurkan kota Yerusalem. Itu kita baca dalam 2 Tawarik 32. Dan pada waktu mereka mendengarkan hal itu, maka mereka begitu takut oleh karena mereka berpikir bahwa mereka akan semua dihancurkan oleh Raja yang Maha Besar itu. Yerusalem akan dikepung, dan itu terjadi juga pada Yesaya 36 ayat 1 sampai 22. Bagaimana rencana Raja Asyur itu dilaksanakan, saudara-saudara. Sehingga mereka begitu terkepung tidak bisa keluar dari Yerusalem, dan Yehuda juga sudah menjadi sangat panik sekali. Tapi saudara-saudara, setelah mereka mendengarkan ancaman itu, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka pergi ke Mesir untuk minta tolong agar Raja Mesir akan menolong mereka untuk melawan Raja Asyur. Mereka mengatakan bahwa kami akan naik kuda, bahkan kami akan naik kuda yang tangkas untuk pergi melawan Raja Asyur bersama-sama dengan pertolongan Raja Mesir. Itu dapat kita baca pada bab 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan pada waktu itulah firman Tuhan datang kepada mereka melalui Yesaya. Dalam Yesaya 29 ayat 13, Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa kamu sebenarnya adalah umatku, tetapi sebagai umatku kamu tidak sungguh-sungguh beribadah kepada saya. Kamu lebih bersandar kepada kekuatan para dukun-dukun. Kamu lebih bersandar kepada kekuatan kamu dan kekuatan angkatan perang yang ada pada kamu. Kamu memang masih melakukan ibadah kamu, tapi ibadah kamu adalah ibadah formalitas. Apa yang kamu nyanyikan, apa yang kamu ucapkan adalah apa yang dihafal-hafal, tetapi bukan yang keluar dari dalam hati kamu sendiri. Kalau kita baca misalnya Yesaya 29 mulai dari ayat 13, dikatakan di sana, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang menghancurkan, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang ditemukan dengan tidak kenal sayang. Itulah yang akan mereka alami, kehancuran, kalau mereka akan bersandar kepada kekuatan mereka, dan mereka bersandar kepada kekuatan bangsa asing, dalam hal ini bangsa Mesir. Tuhan mengatakan kepada mereka supaya mereka datang kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah yang telah memilih mereka menjadi umatnya adalah Tuhan yang selalu merindukan supaya mereka menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam hidup mereka. Dan kerajaan Yehuda yang disisihkan Tuhan menjadi kerajaan yang akan dipakai lewat siapa Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Itu kiranya menjadi bangsa yang benar-benar taat kepada Tuhan. Tetapi bukan demikian kenyataannya. Dalam nats itu dikatakan bahwa Tuhan tidak suka dengan hidup peribadahan mereka, dan mereka tidak mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Mereka lebih mengarahkan hidup mereka di dalam mencari pertolongan kepada bangsa lain, dan bukan kepada Tuhan yang sudah berulang kali menyatakan kuasanya,
pertolongannya mulai dari nenek moyang mereka. Bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari penjajahan Mesir, dari perbudakan, dan selama 40 tahun Tuhan menuntun bangsa itu melewati gurun Sinai sampai kemudian mereka sampai di tanah Kanaan, negeri perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Saudara, dan itu sebabnya Tuhan mengizinkan badai itu datang kepada mereka. Ancaman dari Raja Asyur datang kepada mereka. Tuhan mengatakan bahwa kalau mereka akan menikmati pertolongan Tuhan, maka Tuhan memohon mereka supaya mereka bertobat. Dalam bab 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Pertobatan itu bukan hanya oleh karena sekedar takut terhadap ancaman musuh, tapi pertobatan itu terjadi yang diharapkan oleh Tuhan ialah perubahan kehidupan mereka untuk berpaling dan beralih kepada Allah dan tidak mengandalkan yang lain-lain di dalam kehidupan mereka. Merasa nyaman di dalam genggaman Tuhan, merasa nyaman oleh karena yakin akan perlindungan Tuhan. Itu yang dikatakan Tuhan kepada mereka, supaya mereka diam dengan tenang dan tentram, maka Tuhan akan menyelamatkan mereka. Mereka dimintakan juga untuk berhenti mengandalkan diri mereka, karena Tuhan mengatakan sudah kepada mereka, kalau 1000 orang dari antara kamu melihat ancaman 1 orang dari musuh akan datang, maka kamu akan lari terbirit-birit. Kalau 5 orang datang menyerang kamu, maka kamu akan menjadi musnah, dan kamu akan binasa semuanya, sehingga kamu menjadi seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Tidak akan mungkin mereka mengalami kelepasan kalau mereka bergantung kepada kekuatan mereka. Berapalah kekuatan mereka dibandingkan dengan kekuatan dan kuasa yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kepada mereka. Oleh karena itu Tuhan menuntut mereka supaya mereka bertobat dan mereka pasrah kepada kehendak Tuhan dan kepada pertolongan Tuhan. Mereka diminta oleh Tuhan supaya hidup dengan tenang. Dalam ayat 15b dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tenang oleh karena percaya kepada Tuhan. Itu berarti tenang oleh karena menikmati pertolongan, kehadiran, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Waktu Raja Asyur datang, dalam Yeremia 30, dalam Yesaya 37, Raja Asyur datang dan mengitari kota Yerusalem, dan tidak ada satu ruang pun bagi bangsa Israel yang ada tinggal di Yerusalem bisa melepaskan diri dari sana. Tapi Tuhan menepati janjinya. Kalau dalam ayat 18 dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Dan itu digenapi Tuhan dalam Yesaya 37. Waktu Raja Asyur dan bala tenteranya datang, maka Tuhan mengatakan, tenang kamu, aku akan bertindak. Lalu dalam satu malam sebanyak 18.000 tentara Asyur yang mengelilingi kota Yerusalem musnah oleh karena mereka dilanda satu penyakit sampar yang tidak dikenal apa namanya. Raja Asyur juga kembali ke Assyria oleh karena mereka mendengarkan bahwa ada bangsa lain yang datang untuk memerangi mereka. Tapi di tengah jalan apa yang terjadi? Raja itu kembali, tidak sampai dia ke Yerusalem. Dia kembali untuk menyelamatkan bangsanya, tapi anaknya sendiri yang kemudian membunuh dia. Itu dikatakan di dalam kitab Yesaya bab 37. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin badai yang kita alami sekarang bukan badai yang sifatnya natural, artinya badai yang datang dari alam. Angin puting beliung, gunung meletus,
atau tsunami, atau gempa bumi yang besar sekali. Bukan itu yang kita alami. Tapi badai yang kita alami sekarang justru lebih hebat daripada badai yang sifatnya natural atau alamiah itu. Semua kita dicekoki perasaan was-was. Kapankah penyakit COVID-19 itu akan singgah di dalam kehidupan keluarga kita atau di dalam kehidupan kita secara pribadi? Saudara-saudara, pada saat ini, waktu penyakit ini melanda Indonesia, banyak sekali di antara kita yang begitu ketakutan. Banyak hal yang terjadi. Kita tidak bisa bertemu dengan teman kita, tidak bisa bersalaman, tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja atau di dalam persekutuan kita seperti yang kita alami sekarang. Karena pemerintah melarang kita berkumpul, karena penyakit itu demikian dekat dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak tahu siapa di antara teman-teman kita yang sudah kena, walaupun kelihatannya mereka belum menderita. Tapi melalui mereka bisa saja kita menjadi kena. Mereka belum kelihatan menderita oleh karena kekuatan imunitas di dalam kehidupan mereka mungkin kuat. Tapi kita, terutama generasi yang sudah lebih tua, yang kekuatan imunitasnya cenderung lebih lemah, bisa dengan mudah terjangkit. Saudara, banyak orang-orang Kristen pada saat ini kemudian yang kelihatannya banyak berdoa kepada Tuhan. Banyak mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan. Banyak permohonan-permohonan doa minta supaya teman-teman satu persekutuan, satu iman mendoakan dikala mara bahaya datang. Tapi apakah itu benar merupakan wujud iman yang sesungguhnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita banyak mengambil firman Tuhan, banyak berdoa pada saat ini hanya karena sekedar untuk menghilangkan ketakutan? Kita mengharapkan Tuhan menolong kita hanya karena kita takut, bukan karena kita benar-benar memiliki iman yang sesungguhnya kepada Tuhan. Anggota persekutuan Ibu Lydia diharapkan oleh Tuhan kepada kita pertobatan yang sejati. Rupanya malapetaka bisa terjadi di dalam kehidupan satu bangsa atau satu negara atau sekelompok manusia yang dengan sengaja diizinkan oleh Tuhan untuk memperbaiki iman percaya daripada orang-orang yang mengatakan dirinya percaya kepada Tuhan. Barangkali kalau kita dengan jujur melihat kehidupan peribadahan kita bisa seperti orang Israel ini, merupakan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan beribadah dengan kelatahan. Kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama karena kita menghafal, bukan karena kita menghayati doa Bapa kami. Kita berdoa minta pengampunan dosa di dalam ibadah kita, bukan oleh karena kita memang sadar bahwa dosa kita diampuni. Waktu liturgis mengatakan, demikianlah firman Tuhan tentang pengampunan dosa. Itu hanya sekedar liturgi ibadah, bukan oleh karena penghayatan kita bahwa dosa kita sudah benar-benar diampuni oleh Tuhan. Oleh karena kita dengan segenap hati kita datang memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kita. Benarkah kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Benarkah kita adalah orang-orang yang sudah menikmati pengampunan dosa kepada Tuhan? Atau itu hanya bahagian liturgi yang secara latah, minggu demi minggu, kita lakukan di dalam ibadah kita, baik di Lydia dan baik di gereja kita, baik di Pertaniangan. Sekarang tuntutan Tuhan sama seperti kepada bangsa Israel, itu juga yang diminta Tuhan kepada kita. Supaya di dalam badai yang sedang kita hadapi sekarang, kita benar-benar bisa menikmati pertolongan Tuhan. Maka yang diminta oleh Tuhan kepada kita ialah pertobatan yang sesungguhnya. Pertobatan yang sesungguhnya itu sering kita katakan dengan kelahiran baru. Karena percaya dan menerima Tuhan Yesus dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari di dalam kehidupan kita. Meninggalkan kehidupan lama, tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap berhala-berhala, terhadap dukun-dukun, dan terhadap pertolongan-pertolongan orang lain. Dan kita juga tidak akan lebih mengandalkan diri kita, tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan dana kita, karena itu tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang diminta oleh Tuhan dari kita. Oleh karena itu, mari kita sekarang menganalisis diri kita,
mengadakan evaluasi. Kalau kita akan lepas dari badai yang sedang melanda negara kita, bahkan melanda negara-negara lain, yang sampai sekarang obatnya juga tidak ada yang pasti. Walaupun pemerintah kita juga sudah mengumumkan kemungkinan sekali pada bulan Januari tahun 2021 vaksin akan sudah ditemukan untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia. Tapi itu masih pengharapan. Sampai bulan Januari tahun 2021 banyak hal yang mungkin bisa terjadi kepada kita. Tapi kalau hal itu terjadi kepada kita, apakah kita memang takut? Atau kita berkata kepada Tuhan, apapun Tuhan yang melanda kehidupan saya, karena saya adalah milik-Mu, saya adalah ahli waris kehidupan kekal, aku telah dilahirkan baru menjadi anak Tuhan, maka aku tidak takut. Bahkan sekarang pun, Engkau adalah Allah yang telah berjanji, aku akan beserta dengan Engkau sampai kepada akhir kesudahan zaman. Apakah itu pegangan yang benar-benar merupakan keyakinan di dalam kehidupan kita, yang membuat kita tidak akan pernah lagi takut apapun yang terjadi ini? Bukan karena kita kuat, bukan oleh karena kita mampu menjaga diri kita. Kalaupun kita pakai masker, tidak berkumpul dengan teman-teman kita, menjaga jarak dengan teman-teman kita, memakan makanan yang bergizi, bisa saja kita kena kalau bukan Tuhan yang akan menjadi sandaran kita. Oleh karena itu, kalau Tuhan sudah menyediakan jalan keluar yang terbaik untuk menolong kita lepas daripada badai itu, sama seperti murid-murid Tuhan yang dilanda badai waktu mereka berlayar di Danau Genesaret itu. Lalu Tuhan datang berjalan mendapatkan mereka. Lalu waktu Tuhan mengatakan tenang, maka badai itu tenang. Dan kemudian mereka bisa berlayar sampai ke seberang dengan tenang. Tuhan berdaulat atas segala jenis badai. Apakah badai yang sifatnya natural, apakah badai yang sifatnya ekonomi, apakah badai yang sifatnya penyakit, Tuhan berkuasa atas semuanya itu. Dan yang menikmati pertolongan Tuhan itu ialah mereka yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan dengan tenang berlindung di bawah perlindungan Tuhan, karena Tuhan menjadi naungan kita. Itulah yang menjadi pengharapan kita dalam ibadah kita pada saat ini. Diharapkan bahwa setiap kita, baik saudara-saudara kita, supaya kita sampaikan kepada mereka jalan keluar satu-satunya untuk bisa terlepas daripada badai ini ialah berjalan dengan iman karena mengandalkan Tuhan Yesus. Terpujilah Dia, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau yang mengatakan dan berjanji ulang kepada umat-Mu yang iman mereka tidak sungguh-sungguh kepadamu, bahwa Engkau akan melepaskan mereka kalau mereka bertobat dan tinggal tenang bernaung dalam perlindungan Tuhan karena iman percaya kepadamu. Oleh karena itu, hal yang sama juga ingin Engkau katakan kepada kami semuanya, supaya kami tidak takut menghadapi badai yang ada di sekitar kami, yang ada di hadapan kami, yang ada dekat dengan kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan jauh lebih dekat daripada dekatnya badai itu kepada kami. Dan kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada besarnya dan dahsyatnya badai itu Tuhan. Termasuk badai COVID itu yang sangat dekat dengan kehidupan kami. Oleh karena itu tolonglah kami. Ampuni kami kalau kami tidak sungguh-sungguh bertobat selama ini. Tapi kami tahu melalui firman-Mu, Engkau menuntut pertobatan sejati dari kami semuanya. Dan kami memiliki ketenangan iman oleh karena kami tahu bahwa kami sedang berlindung pada kuasa yang maha besar dari Allah yang maha tinggi. Oleh karena itu kami serahkan diri kami Tuhan. Tolonglah kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk benar-benar menyadari bahwa pertolongan kami satu-satunya hanya daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami akan melewati badai ini karena Tuhan dan karena kuasa Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan menyerahkan
kurban persembahan kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, berapapun yang bisa kami berikan pada saat ini, kami berdoa supaya Engkau memberkati. Berkati hamba-hambamu ini semuanya. Berikanlah kepada kami Tuhan kebutuhan kami sesuai dengan apa yang telah Engkau tetapkan, yang layak bagi kami masing-masing dan bagi keluarga kami. Terima kasih. Kami akan berdoa Tuhan, bukan karena kami sudah menghafal, tapi karena kami mengimani doa yang sudah Engkau nyatakan kepada murid-murid-Mu, kepada pengikut-pengikut-Mu. Berdoa kepada Bapa di sorga sedemikian rupa. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Maka biarlah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia yang dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan dan kelepasan yang dari Roh Kudus, dari bahaya badai yang mengancam kita, itulah yang menyertai kita saat ini, dan menyertai semua mereka yang kita kasihi hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.